kebetulan kakaknya kan Islam katanya. Kalau saya tawarin tutup aurat mau nggak? Nah, dari kakak pribadi sejujurnya kakak kenapa belum siap buat tutup aurat? Kan karena keseharian kan karena kerja nggak pakai hijab ya gitu, jarang Emang kerjanya di kafe atau gimana? ya gitu. Ini sih kak, lagi sibuk nggak? Enggak Nggak lagi sibuk atau lagi nunggu orang gitu? enggak sih, Ini kak, kalau saya boleh ganggu waktu kakak, kebetulan kan sebelumnya saya mau nanya agamanya apa ya? Islam. Nah gini, dari kakaknya kan temannya enggak, takutnya kan agama lain nanti kan nggak enak saya gitu. Islam tok-tok. Alhamdulillah. Oke, jadi gini kak, saya mau nawarin kakaknya buat tutup aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki, mau nggak? Duduk aja. Oh, oke. Oke, nggak apa-apa ya kak, izin ya. Saya mau nawarin kakaknya nih, kan kebetulan kakaknya kan Islam katanya. Kalau saya tawarin tutup aurat mau nggak? Kenapa? Bingung, belum terlalu pakai hijab. Nggak terlalu pakai hijab, oke. Berarti Kadang pakai, kadang enggak. masih lepas pasang. Iya. Alasannya kakak sendiri kenapa sih sampai sekarang belum mau kayak gitu tutup aurat gitu? Alasannya kakak pasti punya alasan kan, setiap manusia kan. Nah, dari kakak pribadi sejujurnya kakak kenapa belum siap buat tutup aurat? Kan karena keseharian kan karena kerja nggak pakai hijab ya gitu, jarang Emang kerjanya di kafe atau gimana? ya gitu sejenis. Oke gitu kayak. Emang udah biasa kayak gini gitu. Ya Nggak ada niatan buat tutup aurat nggak sih? boleh sih, Kapan? tunggu dulu dari hati. Nunggu dari hati, keinginan. dari keinginan. Iya, Nah, seandainya keinginannya udah nikah belum sih kak? belum. Seandainya keinginannya nanti deh pas udah, kebanyakan kan cewek-cewek mau tutup aurat atau mau berubah itu kebanyakan nanti pas udah nikah, kebanyakannya kayak gitu. Terus kakaknya nunggu kalau udah niat, biasanya kayak gitu. Nah pertanyaannya, kakak yakin nggak usia kakak sampai ke niat kakak, maksudnya nanti di setelah nikah, tapi pertanyaan besok, yakin nggak kita masih hidup gitu, yakin nggak nanti 1 jam lagi kita masih nafas, kakak nggak bisa jamin itu kan. Nah pertanyaannya, kenapa masih ditunda-tunda dengan alasan belum siap, terus belum takutnya, kebanyakan juga takutnya nanti lepas pasang kak, takutnya nanti nggak istiqomah, takutnya nanti nggak sesuai sikap sama pakaian, takut nggak sesuai, kebanyakan begitu. Percuma tertutup tapi omongannya masih kasar, kelakuannya masih kayak gitu, kebanyakan kayak gitu kan yang ditakutin, terus nanti bakal jadi omongan orang. Tapi kan di sini itu sebenarnya cuma alasan aja, karena memakai hijab itu atau tutup aurat itu bukan hanya untuk orang baik saja, enggak, tapi wajib buat kita yang mengaku muslimah itu. Kata Allah, mau kamu sama seperti sholat kan, mau kamu mau kamu pencuri, mau kamu penjudi dan lain-lain halnya, kejahatan lainnya, yang namanya wajib kan tetap wajib, nggak boleh ditinggalkan, pasti paham itu kan. Cuma mungkin di zaman sekarang itu yang menjadi penghalang itu entah dari komentar orang yang kadang nggak buat kuat, entah kayak ngerasa saya lebih nyaman kayak gini, terus saya kayak lebih ngerasa pede cantik kayak gini daripada pakai hijab, padahal itu kewajiban kita gitu. Terus orang tua kakak masih ada? Saya alhamdulillah Masih ada semuanya. Ayah masih sehat ya? Sayang nggak sama orang tua? Sayang ayah, sayang nggak? saya Tega apa maksudnya? Sedih nggak kalau ayah sakit gitu? Sedih banget ya. Tapi tahu nggak, kakak udah jahat banget sama ayah. Udah jahat banget sama ayah, tanpa sengaja kakak udah ngebukain dan ngejaminin neraka buat ayah kakak. Dengan kakak keluar rumah
aja itu udah dijamin sama Allah neraka buat ayah kakak, buat suami kakak, buat anak laki-laki kakak gitu. Buat kita jahat banget sebagai perempuan, kita ngejamin kita langsung masukin orang tua kita ke neraka. Itu udah dari Allah. Kita tega banget, katanya sayang, kasihan ayah kita udah ngerawat kita sampai besar. Ayah kita maksudnya tapakan lelah buat kita lah sampai kakak sebesar ini. Tapi dengan sengaja kakak udah kasih ini neraka buat ayah sayang gitu kan. Sedangkan surga ayah kakak itu tanggung jawab kakak sebagai perempuan. Memang sebagai perempuan itu berat banget tanggungannya, tapi udah takdir dari sananya. Meskipun kita bukan anak yang baik, mungkin kita belum bisa ngasih rezeki yang banyak buat orang tua kita, setidaknya kita tidak sejahat itu kepada orang tua kita. Mungkin berubah itu nggak langsung 100%, jangan. Mungkin pelan-pelan, yang awalnya mohon maaf pakai celana bisa ganti pakai rok, mungkin hijabnya pelan-pelan aja gitu. Emang kakak emang udah berhijab, temennya udah pakai hijab atau masih lepas pasang juga? Udah. Nggak pernah, alhamdulillah ya. Semoga nanti juga bisa lebih baik lagi gitu kan hijabnya. Tapi nggak pernah coba-coba buat tutup aurat secara sempurna tuh nggak pernah ya kak? Kalau yang pakai yang sempurna, Maksudnya kan biasanya kan banyak sekarang pakai hijab, mohon maaf pakai hijab, tapi kan kebanyakan sekarang tuh kalau di neraka itu kenapa sih lebih banyak penghuninya wanita daripada cowok? Karena mereka berpakaian tapi telanjang, maksudnya mereka pakai hijab tapi masih membuntuk, masih kelihatan bentuk tubuhnya, masih ngetat, bisa dibilang kayak itu nggak boleh. Kita menutup aurat secara sempurna itu maksudnya pakaian yang besar, maksudnya gamis kayak gitu contohnya, yang nggak ngetat intinya, terus hijab yang menutupi dada gitu. Intinya kebanyakan sekarang banyak yang berhijab cuma kadang di sini di sana kan, jadi kayak gitu. Jadi kayak itu sama aja menampakkan aurat gitu. Jadi kayak sama, perbaiki niat aja dulu. Tapi intinya di sini nggak apa-apa kita berproses daripada nggak sama sekali kayak gitu kan, daripada sama sekali nggak mau gitu. Setidaknya meskipun pelan-pelan, yang penting berproses. Tapi kalau tutup aurat secara kayak pakai gamis, hijab besar tuh nggak pernah ya? Nggak pernah sama sekali. Tadi kan kakak nggak mau nih buat tutup aurat, kan tadi nggak mau ya. Kalau sekarang saya ajakin buat tutup aurat secara sempurna, mau nggak? Boleh ya? Pelan-pelan, enggak, jangan pakai langsung sampai rumah, nanti boleh dilepas lagi nggak apa-apa. Mungkin cuma beberapa menit aja sebagai renungan buat kakaknya. Nanti masalah niat kakak itu urusan kakak dengan Tuhan, kayak gimana ke depannya. Di sini mungkin sebagai renungan aja buat kakaknya, mau nggak? Ya. Boleh ya? Pernah pakai cadar nggak kak? Nggak pernah ya? Oke, sekarang kita pakai cadar kak. Biar benar-benar berubah. في لياليك أمل بناديك مشتاق لعليك وحشني لقاك بالي مشغول بهواك على طول والليل يطول وانا مش وياك. Masya Allah, ini baru istri yang dicari-cari gitu. Ya Rasulullah ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Tumben ya kayak gini ya. Nggak apa-apa. Nah, sekarang temannya benar-benar berubah kak. Amin ya Allah. Amin ya. Biasa kan ngelihat orang lain, sekarang di diri sendiri. Suka nggak kalau ngelihat cewek-cewek tertutup kak? Atau kayak ngerasa gimana gitu? Ada sih. Tumben ya? Iya. Ya. Kira lebih buka. Masya Allah. Jangan mana? Ada kaca. Coba ngaca, coba. Ngaca nggak ada kaca ya. Ini Masya Allah, ini kan cantik banget. Enggak ada. Seru loh guys. Tumben ya? Tumben kayak gini, jadi
Ini yang namanya menutup aurat. Jadi sempurna meskipun nggak harus pakai cadar, nggak. Setidaknya menutup aurat dari atas sampai bawah, karena wajah kita juga bisa menjadi fitnah. Wanita itu fitnah terbesar di dunia ini. Jadi kita harus pandai-pandai ngejaga diri kita. Pasti kan setiap wanita pengen dapat pasangan yang baik, pasangan yang bisa dipercaya, pasangan yang soleh. Intinya yang cukup satu wanita. Intinya kayak gitu. Karena kebanyakan laki-laki sekarang itu udah punya, masih memiliki yang lain, udah punya masih kayaknya cantikan yang ini deh, kayaknya bagusan yang ini deh. Cowok itu kebanyakan kurang bersyukur, dan laki-laki yang baik itu adalah orang yang hanya cukup satu wanita dan dia akan menjaga wanitanya gitu. Intinya yang kamu cantikan gak pakai hijab, kamu cantikan terbuka, dia ke pasangannya aja kayak gitu, gimana ke cewek lain pasti suka kayak gitu juga. Tapi kalau pasangan, kalau keluar coba pakai hijab, kalau gini-gini tertutup ya auratmu kayak gini, gimana, intinya kayak menjaga. Kalau dia udah menjaga kayak gitu udah dijamin dia nggak akan kayak gitu ke cewek lain, pasti dia akan lebih menundukkan pandangan gitu kan. Kalau cowok-cowok sekarang kebanyakan ngeliat yang terbuka, ngeliat suka kayak gitu ngegodain kayak gitu. Itu yang ditakutin. Kebanyakan rumah-rumah tangga sekarang itu kan hancur karena si pendamping laki-lakinya kurang ilmu dan iman gitu. Intinya di sini kalau kita pengen punya pasangan yang baik, jadikan diri kita cerminan yang baik juga, karena jodoh kita adalah cerminan dari kita. Semakin baik kita, semakin baik juga pasangan. Ya kayak gitu. Kalau kakak kayak gini, insya Allah surga ayah kakak terjamin gitu. Cantik lah kayak gini, jangan takut jelek, jangan. Orang mencuri aja nggak malu gitu kan. Kakak berbuat baik itu dapat pahala, jauh usah malu. Intinya kayak gitu. Saya bisa menjadi contoh meskipun kita bukan manusia yang baik gitu kan. Intinya dia tertutup tapi kelakuannya masih kayak gitu. Setidaknya kita ingat kewajiban kita. Masalah dosa-dosa kita, urusan kita dengan Tuhan gitu. Daripada kita udah terbuka, udah nakal, nilai plusnya nggak ada sama sekali gitu. Sedangkan selama ini Allah udah sayang banget sama kita, udah sayang banget sama kakak. Buktinya kakak udah jahat sama Allah, udah ingkar sama Allah, kakak udah nggak ngelaksanain kewajiban gitu. Tapi Allah masih kasih kakak kesempatan, masih kasih kesempatan nafas, dan sekarang masih dikasih waktu buat berubah gitu. Jangan disia-siain sebelum Allah murka gitu. Jadi meskipun sejahat apapun kita sama Tuhan kita, kan kita masih nunggu kita buat ayo mau kapan, saya masih kasih kamu kesempatan ini, mau berapa hari lagi, mau berapa bulan lagi, mau berapa tahun lagi, saya tunggu gitu. Meskipun kita udah ingkar, masih dikasih kesempatan, kakak masih bisa nafas, masih bisa jalan, itu berarti kakak dikasih kesempatan buat berubah gitu. Jangan disia-siain. Kita itu gak akan ada zaman lagi berikutnya, gak ada, udah hidup di akhir zaman. Intinya kayak gitu. Mungkin di sini saya nggak bermaksud menasehati kakaknya, enggak ya, mohon maaf kayak nggak bermaksud menasehati, enggak, tapi karena saya peduli sama saudari saya, karena memang di zaman sekarang itu jarang banget yang saling mengingatkan, jarang banget. Karena kalau nggak ada yang mengingatkan satupun, mungkin kalau nggak ada yang peduli satupun, mungkin nggak akan ada manusia yang berubah gitu. Saya punya teman, dia juga mohon maaf kerjanya nggak benar. Intinya saya nggak cap dia buruk, nggak. Intinya dia mungkin jauh dikata akan berubah lebih baik, nggak mungkin. Ya, maksudnya tapi karena dia ya terbuka, dia pemabuk, cewek, dan kerjaannya nggak benar. Intinya nggak benar itu bisa mohon maaf kayak PSK gitu. Tapi karena saya nggak sangka mungkin ada hidayah yang dia ambil, akhirnya dia berubah. Terus sekarang dia ikut, dan akhirnya dia ikut bercadar juga gitu. Di sini jangan sia-siain waktu aja gitu. Kakaknya masih muda, tapi kakak nggak bisa pastiin kakak bisa hidup lagi besok, kita nggak bisa hidup lagi setahun lagi. Intinya kayak gitu. Saya cuma mau nasihatin kakaknya, ngingetin saudari saya kayak gitu ya. Kenapa kak? Kayak gimana rasanya sekarang? Kenapa? Tumben. Terus apa yang dirasain di hatinya? Adem ya, alhamdulillah. Karena ini kewajiban kakak gitu, ini kewajiban yang harus kakak pakai itu. Jangan takut nanti kalau kakak nutup aurat, kakak nggak bisa melakukan aktivitas. Ya, setidaknya kakak melaksanakan kewajiban, urusan kakak itu, dan urusan dosa-dosa kakak, urusan kakak dengan Tuhan. Yang namanya ibadah itu kan nggak perlu kita umbar gitu kan. Kalau orang manusia kan melihatnya kita dari sisi buruknya aja, yang nggak mungkin kita lagi sholat kita videoin, nggak mungkin kita lagi ibadah kita sedekah kita videoin, kayak gitu kan. Kalau orang ini orang nggak punya ibadah, yang di post ini aja ya kan, nggak mungkin kita ibadah kita umbar, nggak mungkin kan. Kalau manusia kan cuma ngeritik yang dilihatnya aja gitu. Intinya di sini kita hidup ikuti apa kata hati kita,
selama itu baik lanjutkan. Kakak udah besar, udah bisa bedain mana yang baik mana yang enggak. Itu aja sih pesan saya. Makasih udah kasih saya waktu di sini, dan maaf kalau ada salah kata tadi. Ada. Ada alhamdulillah. Cantik. Masya Allah ya, udah berubah banget, jadi kalem kayaknya. Iya. Biasanya. Ya, semoga bisa berubah, intinya kayak gitu aja sih. Yang nggak harus pakai cadar, enggak, yang penting pelan-pelan. Tapi kalau kakak keluar kayak gini lebih nyaman, tertutup, terjaga, kayak gitu sih.